Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita telah menyebutkan beberapa poin terkait dengan konsep atau prinsip beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di kala fitnah. Berikutnya barakallahu fikum yang keempat. Yang pertama musyahadah, yang kedua mubasyarah, musarah, yang ketiga musafaqah, yang keempat ialah muraqabah. Muraqabah itu ialah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita beribadah harus ditanamkan di dalam hati kita masing-masing bahwasanya segenap amal-amal ibadah seorang insan itu pasti diketahui, dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muraqabah. Fungsi daripada muraqabah ini adalah supaya kita sebagai seorang insan selalu dan senantiasa di atas amal kebaikan dan tidak melenceng kepada amal keburukan. Kalau sikap muraqabah itu tertanam dalam hati kita masing-masing, kita merasa mantap, merasa yakin dengan yakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, maka tentu kita tidak mungkin melakukan aktivitas yang menyimpang. Tidak mungkin kita melakukan tindakan-tindakan mungkar. Tidak mungkin kita jatuh dalam perkara dosa dan kemaksiatan. Tidak mungkin. Kenapa? Saya yakin Allah melihat ini. Allah mengawasi. Tidak mungkin pula kita bermalas-malasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermalas-malasan beramal saleh. Kenapa? Karena saya yakin Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Dalam muraqabah barakallahu. Juga poin berikutnya yang mirip dengan ini ialah al-muhasabah. Muraqabah itu merupakan satu tingkatan dari ihsan. Martabat ihsan. Anta ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam yakun yaraka fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tidak, maka engkau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah yang melihat kamu. Itu namanya muraqabah. Yang berikutnya ialah al-muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri, mawas diri. Muhasabah itu dilakukan dalam beberapa tahap. Tahapan yang pertama ialah muhasabah qabla al-amal. Muhasabah introspeksi diri sebelum beramal. Dilihat perbuatan yang dia lakukan, ucapan yang hendak dia lafalkan, sifatnya ibadah atau tidak, diizinkan atau tidak, boleh atau tidak, halal atau haram.
Cek dulu sebelum bertindak. Kita mau melaksanakan suatu amalan, muhasabah sebelum beramal. Amalku ini sunnah, tiada sunnah atau tidak, dinilai ibadah atau tidak, boleh atau tidak secara syariat. Itu qabla amal. Termasuk pula muhasabah sebelum beramal ialah muhasabatun niyyah. Muhasabah introspeksi diri terkait dengan niat. Ketika diyakini, ketika dia memastikan amalnya itu amal yang boleh, amal yang sifatnya ibadah, diteruskan muhasabatun niyyah. Dicek dulu niatnya. Aku mengamalkan ibadah ini niatnya ikhlas karena Allah ataukah ada tendensi yang lain. Saya melaksanakan ketaatan ini lillahi ta'ala ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah karena kepentingan duniawi yang lain. Itu sebelum beramal. Tahapan yang kedua barakallahu fikum ialah al-muhasabah indal amal. Muhasabah introspeksi diri ketika kita beramal, yaitu muhasabatul sunnah. Itu misalnya apa? Introspeksi diri. Apa kata-kata cara kaifiyah amal saya ini di atas sunnahnya Rasulullah SAW sudah mencocoki bimbingan Rasulullah SAW. Kemudian muhasabah ba'dal amal, muhasabah introspeksi diri setelah beramal. Sudah sempurnakah amalan saya? Apakah belum? Apakah ada hal-hal yang merusak amal saya atau tidak? Setelah beramal kamu evaluasi. Apa ada peningkatan dalam beramal atau tidak? Sudah sempurna atau tidak? Sudah bagus atau tidak? Evaluasi. Para itu mahal. Ini sifatnya orang-orang yang beriman. Baru nanti terus mengevaluasi, introspeksi diri terkait dengan amal-amal yang dia kerjakan. Tujuan dia adalah supaya amal itu betul-betul sahih dengan niat yang ikhlas di hadapan sunnahnya Rasulullah SAW, sempurna, meningkat, berkualitas setiap harinya, setiap makannya. Baru ini muhim konsep muhasabah. Muhasabah itu barakallahu muncul ketika ada sikap muraqabah. Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa disaksikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diilmui, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka muncul muhasabah sebelum, ketika, sedang dan setelah beramal. Baru kemudian barakallahu fikum prinsip yang berikutnya ialah al-muhafazah. Al-muhafazah. Muhafazah itu ialah menjaga amalan yang telah dia lakukan. Terus dia jaga. Barakallahu fikum. Muhafazah ini barakallahu fikum mirip dan selaras dengan pengertian istiqamah. Dia berupaya terus-menerus menjaga amalnya. Dia berupaya terus-menerus lurus dan istiqamah di atas amal-amal saleh yang telah dia kerjakan. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wa arba'ah, dia berkata, "Ya Rasulullah
Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah kepada aku tentang Islam ini dengan satu ucapan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain selain engkau. Satu ucapan ringkas singkat padat tentang masalah Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Qul amantu billah." Ucapkanlah aku beriman kepada Allah. Kemudian tsumastaqim. Kemudian istiqomahlah kamu di atas iman tadi. Istiqomahlah kamu di atas iman dengan konsekuensi amal soleh tadi. Tsumastaqim, istiqomah. Baru juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua para muslim sebuah sikap, sebuah tindakan yang kurang tepat dalam beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan amal ibadah kemudian meninggalkannya, tidak konsisten. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan." Wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan. Kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Dia dulu semangat sergap qiyamul lail, tapi setelah itu meninggalkan qiyamul lail. Artinya apa? Tidak istiqomah. La takun mithla fulan. Dulunya semangat ngaji, sekarang loyo. Dulunya semangat sedekah, sekarang tidak. Dulunya semangat baca Al-Quran, sekarang tidak. Dulunya semangat untuk yang mulai, sekarang tidak. Dulu semangat untuk puasa sunnah, sekarang tidak. La takun mithla fulan, jangan ekspres. Itu perkara yang dicela dalam Islam, yang disukai oleh Rasulullah SAW, yang ada apa ya? Bahasa istimrar billah. Bahasanya apa? Kontinuitas. Aneh di mana? Para akhir kesinambungan. Aisyah radhiyallahu taala anha memberitakan, "Ahabbul a'mal." Katanya nampak kata Rasulullah, "Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla." Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha, yang terus-menerus rutin, wa in qalla, walaupun sedikit amalnya. Itu pula yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Aisyah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza 'amila syai'an asbatahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengamalkan suatu amalan, asbatahu, beliau teruskan. Itu namanya muhafadzah wal istiqamah, istimrar, terus menerus di atas amalan tersebut. Namanya itu perintah Allah Taala yang Allah mengatakan namanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala hingga datang kepada kamu keyakinan, yakni al-maut. Umat manusia dalam perkara muhafadzah ini, dalam perkara
istiqomah di atas ibadah ini macam-macam. Ragamnya banyak. Ada di antara umat manusia ini dari awal sampai terakhir istiqomah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling bagus. Awalnya di atas ibadah, di atas sunnah, di atas amal, terus istiqomah sampai akhir hayatnya. Luar biasa. Ini yang pertama. Ada pula jenis yang kedua, tidak ada keistiqomahan dari awal sampai terakhir. Dari mulai awal urusannya nggak ada ibadah kepada Allah, nggak ada semangat beramal soleh, nggak ada semangat taat kepada Allah, yang ada adalah kemungkaran yang ada, dosa, maksiat, terus sampai mati. Yang paling jelek. Yang pertama ini husnul khatimah, yang kedua ini su'ul khatimah. Yang pertama husnul bid'ah, yang kedua su'ul bid'ah. Yang pertama bagus awalan, bagus akhiran. Yang kedua jelek awalan, jelek akhiran. Ada pula tipe yang ketiga. Bahwa husnul bid'ah, su'ul khatimah. Awalnya bagus, masya Allah. Awal-awal dulu ketika, maksudnya orang mengingat masa lalu ya. Dulu yang namanya pulang itu kalau sudah datang waktunya taklim luar biasa semangat. Jarak sekian kilo, puluhan kilo sepeda ontelan, ya, pakai sepeda ontel semangat. Barakallahu itu. Datang ke majelis ilmu, duduk paling depan, nulis, nyetak, dengarkan. Tapi sekarang iron. Awalnya bagus, akhirannya melenceng. Dulunya semangat beramal, semangat beribadah, semangat berbuat ketaatan kepada Allah, semangat berbuat kebajikan yang ada. Awalnya setelah itu melenceng, tidak istiqomah. Sehingga jadi tenang. Dulu begini, sekarang kok jadi begini. Dulu begitu, kok sekarang jadi begini. Allah. Ini orang yang sengsara. Rugi. Tipe yang keempat ialah su'ul bid'ah, husnul khatimah. Awalnya bagus, masa lalunya kelam, hitam, penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Entah mantan preman, entah mantan pemabuk, entah mantan penjudi, entah mantan ini, mantan itu, serta mantan pelek kabeh sebelumnya ini. Kemudian dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Menerima hidayah dari Allah. Terbuka pintu hatinya. Dia tinggalkan masa lalunya. Dia buka lembaran yang baru. Dia tinggalkan dan dia giatkan amal dia kepada Allah, ibadah dia kepada Allah. Terus beramal, beribadah. Terus dia jaga sampai akhir hayatnya. Su'ul bid'ah, husnul khatimah. Ini orang yang beruntung yang selamat. Orang yang beruntung yang selamat. Kata para ulama kita hanya ada 4 jenis ini dalam kehidupan dunia dan di akhirat nanti. Tipe orang hanya 4. Ini semuanya para penghitung sudah ada ketentuan takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai umat manusia hanya diminta untuk berikhtiar diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW Tafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dikatakan wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhulaha
Ada seseorang yang dulunya beramal dengan amal-amalnya ahli jannah, hingga tidak ada jarak antara dia dan surga kecuali sehasta. Ternyata catatan takdir mendahului dia. Di akhir hayatnya dia mengamalkan amalnya ahli nar, maka dia bermati di atasnya, masuk neraka. Wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa zira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli jannati fa yadkhulha. Jika ada orang yang mengamalkan dengan amal ahli nar, dunia sudah hitam kelam, gelap kehidupan dia. Sampai tidak ada jarak antara dia dan neraka kecuali hasta. Ternyata catatan takdir mendahului dia. Di akhir hayatnya dia mengamalkan dengan amalnya ahli jannah, maka dia belum masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari sini diambil 4 klasifikasi. Barakallahu. Maka masing-masing kita barakallahu nanti akan menjadi satu dari 4 jenis. Sekarang antum ini sudah di atas perkara yang bagus, di atas ilmu, di atas amal, di atas ketaatan kepada Allah, di atas sunnah ibadah. Tinggal satu poin yang antum harus pertahankan baik-baik, yaitu al-muhafazah wal istiqamah. Jaga baik-baik, pelihara baik-baik ini. Istiqamah kamu, tegar kamu di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mendapatkan husnul khotimah. Jangan menjadi kembang sejarah, gitu ya. Semangat, masya Allah, taat, amal ibadah luar biasa. Ternyata tidak ada keistiqomahan, sehingga menjadi pembicaraan banyak pihak di kemudian hari. Contoh kasus korban-korban keganasan. Para dulu si fulan, masya Allah, sekarang Allah musta'an. Dulu si fulan luar biasa. Saya ini ngerti sunnah dari dia. Saya belajar sunnah baru kemarin. Beliau sudah melawan buana di dunia persiapan sunnah. Dulu, masya Allah, sekarang Allah musta'an, kembang besar. Jangan istiqamah di atas ibadah ini. Pelihara baik-baik ibadah ini. Tegar di atasnya. Baru ini prinsipnya. Istiqamah wal muhafazah. Barakallahu. Total semuanya berapa? Al-musyahadah, al-mubadarah wal musarafah, al-musafaqah, al-muraqabah, al-muhasabah, al-muhafazah wal istiqamah. Ini ibadah, konsep dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu. Tentu semua ini harus dengan keikhlasan dan di atas sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 6 konsep ini, barakallahu, itu terkait dengan kita pribadi. Ibadah-ibadah yang sifatnya lazimah. Yang lazimah itu ibadah-ibadah yang lazim, yang hanya untuk kita. Di sana barakallahu ada yang namanya ibadah muta'addiyah. Ibadah-ibadah yang melibatkan pihak lain, membutuhkan pihak lain, yang sifatnya jama'i, yang sifatnya melibatkan banyak orang. Dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, ukhuwah Islamiyah, dan sekian banyak yang lainnya. Yang ini Allah juga membutuhkan konsep. Apa yang maksud? Jadi mulai awal sampai terakhir di istighfar, 6 poin yang saya bawakan itu terkait ubudiyah kita pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang berkaitan dengan itu. Di sana ada ibadah-ibadah lain yang melibatkan banyak pihak. Maka tatkala melibatkan banyak pihak,
banyak orang-orang yang terlibat dalam aktivitas sebuah ibadah, dibutuhkan konsep yang berikutnya. Barakallahu. Konsep itu globalnya ialah kebersamaan. Artinya kebersamaan. Bahasanya ijtima' wal iktilaf. Ijtima' wal iktilaf. Kebersamaan. Bersama-sama. Fisiknya bersama-sama. Hatinya. Seia sekata sehati. Berarti sehati dan yang begitu ya Pak. Barakallahu itu. Nah, ya. Itu namanya kebersamaan. Jadi gak ketok bareng-bareng, hatinya kelahi. Tidak, hatinya satu. Wujud fisiknya bersama-sama satu. Kebersamaan. Untuk mewujudkan yang namanya kebersamaan ini banyak konsepnya. Kalau tadi 6, sekarang tak kasih 5. Apa ya? Loh, apa ya? Apa? 5 perkara. Yang pertama ialah at-tahabbub fillah. Untuk mewujudkan kebersamaan supaya sebuah ibadah yang sifatnya jama'i tadi yang melibatkan banyak orang terlaksana secara bersama-sama, membutuhkan yang namanya tahabbub fillah, saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Baru ini yang disebut dengan istilah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Al-wala wal bara lillah. Loyalitas kepada seseorang karena Allah, membenci, memusuhi orang karena Allah. Bukan karena siapa-siapa. Karena Allah. Cinta karena Allah itu barakallahu fikum. Kalau kecintaan itu didasari di atas Islam, di atas sunnah, di atas iman, di atas amal soleh. Kita cinta kepada si fulan karena dia orang yang soleh, karena dia orang yang taat, karena dia ahli ibadah, di atas sunnah. Baginda dia. Sebenarnya lillah. Kita berikan loyalitas kita kepadanya. Kita tidak suka sama si fulan, benci sama si fulan, karena dia di atas kemaksiatan, di atas kemungkaran, di atas penyimpangan, tidak di atas sunnah. Dengan hubbu fillah wal bughdu fillah. Harus dibangun di atas prinsip ini, kebersamaan itu. Karena Allah semata, bukan karena fulan, bukan karena alan. Bukan karena ma'had fulan, bukan karena ma'had alan. Bukan karena majelis taklim fulan, majelis taklim alan. Bukan karena pengaku dakwah fulan, pengaku dakwah alan. Bukan karena ustaz fulan, ustaz alan. Bukan. Lillah wa fillah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Konsep satu ini barakallahu fikum di zaman sekarang ini sedang mengalami krisis, bukan krisis moneter, tapi krisis cinta karena Allah. Di zaman sekarang ini barakallahu fikum rata-rata kaum muslimin terjangkiti penyakit asabiyah, fanatisme. Bukan karena Allah cintanya, tapi cinta kepada seseorang karena sedaerah, karena teman profesi, karena satu pesantren, karena satu masjid, karena satu lembaga, karena satu majelis, karena yang lainnya, bukan karena Allah. Memberikan loyalitas kepada seseorang bukan karena Allah. Memberikan
kebencian kepada orang bukan karena Allah, tapi karena tendensi tersebut. Ini merusak kebersamaan, merusak bersama, merusak ukhuwah, merusak persatuan para ulama. Maka perlu ada tahabub fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba ketika Rasul menyebutkan nanti di yaumul qiyamah ada 7 golongan orang yang diberi naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Nanti di yaumul qiyamah. Satu di antaranya ialah wa rasulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan 2 orang yang saling mencinta karena Allah, kumpul bersama-sama karena Allah, berpisah karena Allah. Prinsip konsep dasar menjalankan sebuah amaliyah jamaah kebersamaan. Tahabub fillah, saling cinta karena Allah. Al-wala wal bara lillah, cinta benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Singkat-singkat aja, pada dahulu itu jangan panjang-panjang. Singkat-singkat gitu ya. Tapi jelas. Yang kedua, dibutuhkan yang namanya ta'awun. At-ta'awun, saling bantu membantu, saling bahu membahu, saling gotong royong. Ini konsep penting. Kenapa? Dikarenakan sifatnya bukan pribadi kita, tapi sudah melibatkan banyak orang. Amal ibadah yang sifatnya jama'i, banyak pihak. Maka satu sama lain harus saling membantu, saling gotong royong, saling bahu membahu, saling mengisi, saling menguatkan. Ta'awun namanya. Tapi ta'awun alal birri wal taqwa. Berta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan, bukan di atas permusuhan dan dosa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kalian berbahu tolong-menolong, tolong royong di atas kebaikan dan ketakwaan, dan kamu jangan membantu di atas dosa dan permusuhan. Contoh dakwah amal jamaah melibatkan banyak ustaz, banyak dai, banyak ikhwah, banyak pengaku dakwah dan segala macamnya. Skalanya internasional, bukan skala lokal. Internasional barakallahu fikum. Melibatkan banyak pihak, maka satu sama lain ta'awun dalam kerana dakwah ini. Yang ini ta'awun dengan ilmunya, ngasih ilmu. Yang ini ta'awun dengan hartanya, punya harta, ngasih harta. Yang ini ta'awun dengan ide-idenya, usulan-usulan, masukan-masukan yang cemerlang yang membangun, ngasih ide-ide yang ada. Yang ini ta'awun dengan fisik, dengan badannya. Di mana? Ilmu gak duit. Ilmu tak punya, idenya butuh, tak cemerlang, ada segala macamnya, harta ya kere, fisik, baru membantu, sedikit marah, alhamdulillah, ngecek, bismillah, laser, ayat Allah, kecerdasan, bismillah, ta'awun namanya, itu namanya ta'awun ala birri. Yang mampu dari semuanya. Ilmu kasih ilmu, harta kasih harta, ide kasih ide, fisik kasih fisik, semuanya. Alal birri wat taqwa, itu satu kompleks. Dengan kompleks yang lain, dengan komunitas yang lain, dengan teman-teman yang lain, jika saling ta'awun. Barakallahu, ikhwan yang ada di sini ta'awun dengan yang di sana, ustaz yang di sini ta'awun dengan di sana. Skalanya internasional, bukan orang salam. Internasional. Ta'awun alal birri wat taqwa. Tidak mungkin barakallahu contoh kasus dakwah tadi, tidak mungkin dakwah itu dijalankan oleh satu orang. Dipikir sendiri satu orang. Wah. Para kuasa yang mikir orang banyak aja pecah kepalanya.
Umur masih muda, uban sudah banyak. Kalau itu. Dakwah itu jangan dikira sempit, luas. Problematika umat, masalah umat, fitnah yang melanda, yang menghadang, yang bergelombang, masalah intern, masalah ekstern, masalah pendanaan, masalah ini, semuanya dipikir takdir sama saya. Butuh tahu dengan semua pihak alal birri wat taqwa. Ta'awun alal birri wat taqwa. Yang ketiga ialah butuh yang namanya tasyawur. Ini semuanya pakai wajan tafaul ya. Tafaul. Tadi apa tadi? Tahatub billah. Yang ini ta'awun al birri wat taqwa. Yang ini tasyawur. Tahu tasyawur? Bermusyawarah, saling bermusyawarah, saling koordinasi. Ini merupakan sifatnya kaum mukminin. Allah mengatakan dalam firman-Nya di surah Syura, ketika mensifati orang yang beriman, Allah mengatakan wa amruhum syura bainahum. Dan semua urusannya orang-orang beriman syura bainahum, musyawarah di antara mereka. Gak melaku diri-diri, tidak jalan sendiri-sendiri, tapi musyawarah, koordinasi, bagaimana enaknya, bagaimana baiknya, para itu. Itu supaya semakin solid, semakin kuat dalam itu. Tidak ada celah untuk renggangan, tidak ada celah untuk perpecahan, tidak ada celah untuk perselisihan. Ta'alum, tasyawur. Ini pun perintah Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa syawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Di Al-Imran. Wahai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ajak para sahabatku bermusyawarah. Kalau kamu sudah berazam, maka tawakal kepada Allah. Ini kan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua langkah-langkah beliau itu semuanya didukung oleh wahyu. Ya, oleh wahyu. Dakwah yang beliau sampaikan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala mendukungnya, memberikan wahyu yang menguatkannya, yang membenarkannya. Secara teori gak butuh musyawarah kalian, tidak butuh musyawarahnya para sahabat. Cukup dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, cukup untuk mengemban dakwah yang berat. Wahyu yang langsung dari Allah, kurang apa? Namun di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya alaihi wasallam untuk mengajak para sahabatnya bermusyawarah, untuk mengajari umat yang namanya dakwah, yang namanya perkara jama'i tidak mungkin dipikir sendiri, tidak mungkin jalan sendiri-sendiri, tapi harus bersama-sama dengan musyawarah dan koordinasi, saling ta'awun, saling memahami. Apalagi orang yang kayak kita ini nabi bukan, rasul bukan, alim ya bukan, syekh ya bukan, ustaz ya baru kemarin. Oh ada tingkatan keustazan gitu ya. Artinya siapa itu? Menjadi awal bila-bila di barakallahu. Tidak mungkin dipikir sendiri, tidak mungkin jalan sendiri-sendiri. Semuanya harus menggunakan musyawarah. Dan yang diajak musyawarah ialah kepada orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mengerti semuanya, bisa mendudukan permasalahan pada tempatnya masing-masing. Tasyawur itu untuk kebersamaan. Bisa membayangkan barakallahu sebuah dakwah tidak ada ta'awun, tidak ada syawur, melaku diri. Pokoknya saya mengadakan kajian sekarang. Salah. Yang lainnya, karepmu. Aku juga mau mengadakan kajian sekarang. Ini saya urus sendiri mana? Saya juga mau mengadakan kajian sekarang. Ini sing bingung iki wong iki sore. Iki piye iki?
Iki kajian yang ini apa yang gitu. Itu oke. Secara penampilan zahirnya kurang manis, kurang sedap dipandang. Ya. Nah iya. Secara syar'inya enggak syar'i, tidak sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulnya alaihi wasallam. Ada apa susahnya bermusyawarah? Apa susahnya bertawun fillah walillah? Jadi ada pertanyaan karena semuanya kembali pada pertama tadi, tahabbub fillah tadi, kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang terpatri pada jiwa kita itu cintanya karena Allah, di atas Islam, di atas sunnah, di atas ketaatan, enak, ta'awunnya gampang, musyawarahnya gampang. Tetapi kalau sudah tahabbubnya saling cintanya itu karena sebuah misi tertentu, visi tertentu, tendensi tertentu, kepentingan tertentu, yang namanya ta'awun alat, yang namanya tasyawur susah. Barakallahu. Yang keempat, Masya Allah. Yang keempat itu adalah at-tanasuh lillah. Saling menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Tanasuh lillah, saling menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Saling memberikan masukan-masukan, teguran-teguran yang baik, yang membangun lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala. Nasihatan dalam bab nasihat. Yang harus dipahami bahwa kita yang mengampu sebuah amal jannati itu manusia. Tidak ada malaikatnya. Semuanya manusia. Yang namanya manusia tempatnya salah, tempatnya Allah, tempatnya lupa ya. Setinggi apapun ilmu kita, sekuat apapun ta'awun kita, sesolid apapun koordinasi musyawarah kita, yang namanya manusia pasti ada celahnya, cacatnya, kekurangannya, kesalahan-kesalahannya pasti. Ini semuanya perlu ditutup, dihilangkan, diluruskan dengan tanasuh billah, saling menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah nasihat membangun, nasihat yang baik. Rasulullah mengatakan dalam hadis, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitab-kitab sucinya, untuk penguasa-penguasa kaum muslimin, juga nasihat untuk semua kaum muslimin. Katanya Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu wa arda, rawahu Muslim, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah wa nushi likulli. Saya membayar Rasul SAW untuk mendengar, menaati para penguasa, juga menasihati semua kaum muslimin. Perlu berusaha, perlu kritikan yang membangun. Satu sama lain harus legowo, lapang saja, menerima masukan-masukan pihak yang lain dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik untuk membangun. Tanasuh. An-nasihatillah. Dan yang kelima, Masya Allah. Dan yang kelima, barakallahu fikum, ialah at-tazawur fillah. Tazawur fillah. Tazawur itu ikhwan, saling menziarahi, saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Mengunjungi, menziarahi saudara kita si fulan karena Allah, dikarenakan dia orang yang saleh, orang yang bagus akidahnya, bagus ibadahnya, yang taat ibadah kepada Allah di atas sunnah. Tazawur billah.
Ziarah ke seseorang bukan karena A, bukan karena B, bukan karena tendensi ini, tendensi itu, tujuan ini, tujuan itu. Betul-betul murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kebersamaan. Tazawudillah. Saling ziarah, saling berhubungan, saling nelpon dan segala macam. Sehingga hati semakin menyatu, musyawarah semakin jalan, ta'awun juga semakin kokoh, cinta karena Allah pun juga jalan. Tazawudillah. Ziarah dengan fisik, ziarah dengan telepon, yang penting ada hubungan. Itu merupakan amal yang sangat besar yang mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryah." Dulu ada seorang laki-laki menziarahi saudara dia di sebuah desa. Fa'alqadallahu ala madrajatihi malaka. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengutus seorang malaikat untuk membutuhkan dia. Fama ada alaih, ketika sang malaikat tadi mendatangi laki-laki tersebut, qala, dia bertanya, aina turid, wahai fulan, kamu mau kemana? Dikatakan uridu akan di hadhil qaryah, aku ingin berjumpa dengan saudaraku di desa ini. Bukan saudara kenapa? Saudara kenal Allah. Ditanyakan sama malaikat, hal laka min ni'matin tarubbuha alaih, apakah kamu memiliki kenikmatan, kepentingan, hajat yang kamu tunaikan daripadanya? Ngasih utang atau apa gitu? Dikatakan la, tidak. Ghaira anni yuhibbu billah. Tidak ada niatan apapun, hanya saja aku ini sangat cinta dia karena Allah. Cinta dia karena Allah. Ikhlas lillah wa fillah ziarahnya. Kata malaikat, ini Rasulullah ilaik, sesungguhnya aku diutusan Allah kepadamu, di anna Allah qad ahabbaka kama ahabbtahu fi, untuk menyampaikan kepada kamu Allah Taala telah mencintai kamu sebagaimana engkau mencintai saudara kamu karena Allah. Mendapatkan kecintaan dari Allah Taala. Amal yang sangat besar. Tidak semua orang dicintai oleh Allah. Kalau mengaku cinta, semua orang mengaku cinta kepada Allah. Tapi mendapatkan anugerah cinta dari Allah, Allah yang mencintai kita, tidak semua orang dan semua orang. Ini 5 prinsip. Tahabub, ta'awun, tasyawur, tanasuh, tazawur. Ya pertama 6, sekarang 5. Formatnya 65. Gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, ada yang mengatakan kalau 6 itu rukun iman, kalau 5 rukun Islam, kan gitu ya. Barakallahu. Ini prinsip. Dengan prinsip konsep semacam ini barakallahu. Dan betul-betul diwujudkan oleh seorang muslim dalam kesehariannya. Masya Allah, itu muslim 24 jam sibuk. Sibuk apa? Sibuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara pribadinya tersibukkan dengan ibadah kepada Allah, mujahadah, mubadarah wa musara'ah, musafaqah, muraqabah, muhasabah, dan macam-macam itu. Menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah, lupa dengan segala hal. Yang di benak dia ibadah, amal, ketaatan, ibadah, amal, ketaatan, dan seterusnya. Sibuk 24 jam mungkin kurang. CBC, antum jangan bayangkan yang namanya ibadah itu cuma sholat, tidak. Antum sudah paham kan sebenarnya ya? Ibadah itu kan sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik ucapan atau perbuatan, lahir atau batin. Tidak paham kan? Makanya nggak bisa sampaikan dari awal. Langsung. Tersibukkan kamu dengan ibadah dengan seluas makna ibadah tadi. Sibuk dengan mujahadah, sibuk dengan mubadarah wal musara'ah, sibuk dengan yang namanya musabaqah bil ibadah, sibuk dengan yang namanya muraqabah wa muhasabah wa muhafazah wal istiqamah. Tidak bakal sempat mikir fitnah.
tidak bakal sempat mikiri perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Sibuk, kerjaannya banyak. Apalagi sibuk mencipta orang, apalagi sibuk membolimi orang, apalagi sibuk menjadi orang lain. Tambah tak sempat bekerja. Di kalangan prinsip dia ubudiyah ibadah kepada Allah, tidak boleh sebuah tenaga satu dalam maksiatan atau kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa sibuknya itu. Para sahabat. Enggak sempat yang macam-macam enggak sempat. Tersibukkan dengan yang ini. Para sahabat. Begitu pula ketika dia menerapkan 5 konsep tadi dalam urusan ibadah, amal jamaah, itu nampak indah. Orang yang betul-betul santun, orang yang betul-betul lembut, orang yang betul-betul berjiwa besar, orang yang betul-betul siap untuk bekerja sama dengan teman-teman dia billah yang di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbuka hati. Yang namanya sikap egoisme hilang. Yang namanya kepentingan pribadi minggat. Yang namanya tendensi duniawi hilang. Yang semuanya ada. Yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya mewujudkan amal ibadah yang sifatnya jama'i dengan prinsip kebersamaan tadi. Para ulama. Semuanya era-era hilang kabeh. Itu namanya konsep ibadah. Ibadah yang lazimah, ibadah yang muta'addiyah. Yang terkait dengan diri kita pribadi atau terkait dengan orang lain. Sibuk dengan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terus dia pertahankan sepanjang zaman, sepanjang masa, sepanjang hidupnya. Dia ingin mengejar yang namanya husnul khatimah. Akhirnya baik. Maka demi penonton Allah sudah semestinya dan setiapnya antum-antum yang ada di majelis ini, barakallahu memikirkan konsep-konsep di atas. Yang mesti bukan sekarang. Mestinya konsep-konsep di atas sudah ada di benak antum. Rata-rata antum ini sudah senior. Itu bahasanya ya. Ada Evan senior, Evan junior. Ada yang sudah budana, yang sudah lama-lama taklum mengajinya. Ada yang baru. Mestinya dalam menghadapi semua keadaan yang diterapkan berkonsep ubudiyah. Sungguh-sungguh sangat mengenaskan orang yang sudah puluhan tahun lamanya mengaji, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang di benaknya dia bukan konsep ubudiyah. Tetapi yang ada di benaknya dia murni konsep duniawiyah. Kata-kata konsep duniawiyah itu umum. Melakukan segala sesuatu ada tendensi duniawinya, tendensi pribadinya, dan segala macamnya itu. Mengenaskan. Sangat mengenaskan. Sudah lama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak tersibukkan dengan ibadah, dengan konsep-konsep tadi. Tersibukkan dengan perkara-perkara yang membuat tersurutnya hati. Sibuk dengan perkara-perkara yang membuat terjadinya perselisihan, perpecahan, kejahatan, kemungkaran, kezaliman, mengenaskan. Kalau seandainya perkara-perkara yang mengenaskan tadi terjadinya pada orang yang grade baru kemarin taklim, wajar, mungkin mantan preman, mungkin mantan orang yang gelap kehidupan di masa lalunya. Mungkin ya? Oh iya mungkin lah. Oh iya, tak tahu nih wah. Ada kelas itu.
Tapi kalau kemudian terjadinya pada orang-orang yang sudah sekian lama bermajlis di majelis ilmu, di berbagai macam event, gitu bahasanya. Yang skala desa, skala kecamatan, skala kabupaten, sampai skala nasional, sampai internasional. Kalau kemudian masih juga tersibukkan dengan perkara-perkara lain selain satu kemudian hati dalam kehidupan dia mengenal tingkat kualitas dan kuantitas ilmu dan amalnya itu masih kelas TK, belum bisa naik kelas ke kelas SD atau ke kelas SMP atau ke kelas SMA atau yang S1 atau yang S2 atau yang S3 atau yang S. Kok lele? Terakhir jangan lele, biar lagi nanti. Ada. Yang namanya seorang Muslim yang muwafaq diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap hari itu bertambah kebaikannya, bertambah ilmunya, bertambah maklumat agamanya, bertambah baik amalnya, bertambah bagus akhlaknya. Itu mestinya. Bukan semakin senior, semakin arogan, semakin senior, semakin sangar, semakin senior, semakin anarkis. TK itu orang ini. Nah, sepantasnya terjadi khususnya orang-orang yang ada di majelis ini. Padahal baik-baik konsep ibadah. Ini keselamatan kita semua, kebahagiaan kita semua, masa depan kita semuanya. Nah, akhirul kalam sudah 1:30. Oh, tak terasa lah ya, karena itu jam saya bicara itu. Para akhirul kalam, karena konsepnya itu ialah musyahadah, mubadarah, musyawarah, musadaqah, muhafazah, muhasabah, wal muhafazah. Ketika amal jama'i harus tahafuz billah, ta'awun, tasyawur, tanasuh, tazawur. Maka yang kami Allah, amal-amal yang sifatnya jama'i tadi, mestinya kita bersemangat untuk memberikan ta'awun kita untuk supaya amal jama'i tersebut terlaksana dengan baik. Ini namanya haji mumpung iling. Para kalau itu di depan mata kita sudah tinggal selangkah 2 langkah lagi. Para kalau insyaallah akan dilaksanakan daurah masyaikh yang ke-7 kali ini, insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan lancar dan ada halangan. Salafiyin akan menorehkan sejarah para pemimpin, mendatangkan seorang alim besar termasuk dalam jajaran kibar ulama Saudiyah, umur dan ilmunya, Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Para pemimpin, ini namanya sebuah amal jama'i yang melibatkan banyak pihak. Gitu ya. Butuh yang namanya ta'atuf, butuh yang namanya ta'awun, butuh yang namanya tasyawur, butuh yang namanya tanafus, butuh yang namanya tajawur. Supaya selesai. Kedatangan beliau ke Indonesia ini bukan dalam rangka untuk wisata, bukan dalam rangka untuk jadi turis asing, turis Saudi masuk Indonesia. Tapi kedatangan beliau kemari barakallahu fiikum ialah dalam rangka untuk dakwah ilallah. Dakwah ila Allah, amal jamaah, ibadah para itu. Nah, mestinya ya Pak. Antum yang ada di tempat ini, yang secara kepanitiaan, ketempatan jadi tuan rumah terhormat. Wah, enak tenang saya di Wonosalam dan Setrang ini di Mataram Baru. Loh kenapa? Tuan rumah yang menyambut kedatangan para masyayikh, terkhusus Al-Allamah Al-Jabiri hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Saya yang terlibat langsung di dalam acara tersebut, mensukseskan acara tersebut. Ta'awun yang saya berikan, apapun yang saya mampu, bismillah. Mestinya begitu. Dan kemudian yo, mungkin terus. Motor tidak ada tempat yang lain, motor yang langsung.
Mbok ya pindah kemana gitu ya. Mau capek tiap tahun. La haula wala quwwata illa billah. Itu seseorang yang tidak bisa meresapi dan mencermati acara apa yang sedang diadakan itu. Kalau itu acaranya wisata, mau melihat para kritis, tak boleh. Ya wis niat ngono ngomong ya karena itu diurusi ya. Ini urusan dakwah. Skala nasional, para internasional. Semua mata akan memandang Indonesia nantinya. Diberitakan Syekh Ubaid Al-Jabiri ke Indonesia. Itu semua mata memandang ke Indonesia. Indonesia. Syekh Ubaid dari sana. Itu menaikkan harkat dan martabat bangsa. Lah iya. Ya maksudnya di kalangan salafiyin. Salafiyin mancanegara akan melihat ternyata Indonesia itu berkualitas berdakwahnya. Dulu zaman Tademu belum diakui, masih skala nasional. Baru setelah itu, lengkap Prabon dan pilihannya harus diakui secara nasional dan internasional secara nasional. Baru sebut dakwah di Indonesia, itu belakangan. Dulu nggak ngomong ya. Dulu dia sebut pribadi saja yang dikenal sama mereka. Sekarang dakwah nasional di Indonesia. Ini dakwah namanya amal jama'i, amal ibadah yang sifatnya jama'i melibatkan banyak orang. Tolong tahabbuknya, saling cinta mencintakan Allah untuk acara jama'i seperti ini. Tolong ta'awunnya. Coba tiru sahabat Umar bin Khattab gitu deh. Pada orang itu datang, mana penelitiannya? Nih, separuh hartaku. Allah. Nanti gitu ya. Duhai kiranya. Kita sangat mengharapkan dan yakin ada orang-orang semacam itu di kalangan Ahlussunnah, di kalangan salafiyin. Insyaallah. Nah, watak dan dasar salafiyin khair orang. Baik. Punya semangat yang sangat tinggi untuk mengamalkan amal saleh. Kedatangan beliau ini barakallahu fikum bagi salafiyin pecinta dakwah salafiyah hakikatan luar biasa, sangat bangga, sangat bahagia, sangat hormat. Tapi bagi mereka yang dari jargon fitnah menyelesaikan kafir, marah, kamu orang ini yang datang kemari. Ya salah diri. Kok jadi jargon fitnah? Ada kalau itu. Kok jadi ada sunat yang kena senang sampai. Kalau bagian namanya hizbiyin, harakiyin, wah pukulan darah bagi mereka ya. Datangnya seorang alim ke sebuah tempat, semata-mata datang. Itu iblis semuanya kelabakan semua itu. Iblis dari kalangan jin, iblis dari kalangan manusia. Ya mumpung gitu tadi ikhwannya belum menentukan tempat ini karena antum ketepatan sebagai tuan rumah para pendukung ikhlaskan niat untuk mensukseskan acara ini, jujur di dalam mensukseskan acara ini, tulus para pendukung tahun saling koordinasi saling membantu dalam gotong royong untuk mensukseskan acara ini masing-masing dengan kemampuannya. Diajak kerja bakti ala nasabah. Duit tidak punya, apa-apa tidak punya, ya udahlah kerja bakti. Saya mau tahu dengan sadarnya ya para pendukung. Yang harta jangan ragu punya rumah. Jangan mau golek ambil Ustaz. Kok golek ambil? Harta kamu yang hakiki itu bukan dompetnya kamu. Itu bukan milik kamu, itu tidak ada waris kamu. Yang kamu miliki yang sudah kamu keluarkan fisabilillah hartanya kamu yang sendiri. Gitu ya. Kemanfaatannya nggak cuma pribadi, nasional. Para pendukung yang diajari nanti para duat, para asatidzah, para ikhwah-ikhwah kita yang sudah mulai menanjak kata keilmuannya, para pendukung. Setelah mereka semuanya mendapatkan faedah ilmiah dari Syekh Ubaid Al-Jabiri dan juga masyayikh yang lainnya, semakin tinggi ilmunya disebarkan kepada kaum muslimin yang lainnya, itu jariahnya kamu ngalir sampai yang kiamat para pendukung. Namanya ilmu minta tauhid. Kamu yang mengandung tahu dalam perkara-perkara semacam ini. Sehingga belum jangan ada suara-suara malas.
ada suara-suara bosan, ada suara-suara tumbang terkait dengan acara yang satu ini. Tapi yang ada suara-suara yang menyemangati, semangat, Allah, ayo sama-sama, sehingga semuanya enteng selesai dengan insya Allah selesai. Wallahu ta'ala alam bisawab.